di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini sebagai ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kabar gembira kepada kita. Allah yang maha suci, Allah yang maha pemurah, tabarakallahu min ilahin karim. Allah yang maha suci, Allah yang maha pemurah. Basyaru, kabar gembira ini disampaikan oleh Allah kepada semua umat, semua makhluknya Allah Ta'ala atas lahirnya seorang makhluk yang Allah Ta'ala pilih menjadi teladan bagi kita. Allah berfirman di ayat tadi, laqad ja'akum, sungguh. Kalimat laqad ini ada kalimat tentang penegasan, sungguh. Ja'a, telah datang kepadamu Rasulun, seorang utusan min anfusikum, dari golonganmu sendiri, dari kalanganmu sendiri. Yang lebih luar biasa lagi ketika Allah turunkan contoh suri toladan buat kita. Allah berfirman di ayat itu, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi, disebutkan di situ Rasulullah itu hidupnya sudah menjadi bagian, kalau bahasa kasarnya itu menjadi amainya buat kita, menjadi syafaatnya buat kita. Dia bersusah-susah, berpayah-payah memprihatinkan tentang kondisi umatnya, sampai-sampai Rasulullah itu di dalam sebuah keterangan, beliau itu menanggung laparnya umatnya yang akan datang, umatnya yang dia merasa hidup di zamannya itu sudah ditanggung sama Rasulullah. Hingga di dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah itu mengganjal perutnya ini dengan batu. Ini bukan sebuah perilaku apa itu cuma karena Rasulullah di saat itu sedang lapar. Enggak, ini sebuah ibrah, sebuah gambaran, sebuah simbol bahwa beliau ini adalah makhluk yang kita jadikan sebagai barometer, ukuran dari semua urusan kita ini, tidak lebih daripada semua ditanggung sama Rasulullah. Maka laparnya kita sekarang ini tidak ada bandingannya dengan dulu di zaman Rasulullah ini. Hampir, bukan berarti di zamannya Rasulullah Nabi itu tidak punya makanan, tidak. Tapi Rasulullah ini benar-benar mikirkan umatnya supaya apa? Umatnya ini selamat. Bukan berebut dunia, hanya ngejar urusan dunia. Karena dunia dalam sebuah keterangan hadis itu tidak lebih baik daripada satu sayap nyamuk. Sampai-sampai dalam sebuah keterangan disebutkan kalau dunia seisinya ini lebih baik dari satu sayap nyamuk, maka apa? Tidak ada yang namanya surga. Ini tidak ada, dunia ini lebih daripada urusannya
dengan yang namanya nyamuk yang Allah ciptakan kecil. Maka buat kita ini berbahagia. Allah tanam dalam hati kita iman. Allah berikan hidayah di akal kita, di hati kita dengan syariat Islam. Mestinya kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana di dalam ayat tadi, Rasulullah ini adalah seorang manusia yang dari kalangan kita, yang memprihatinkan kita. Semua yang menimpa umatnya ini sudah dijamin oleh beliau di syafaati dunianya, di kuburnya, di akhiratnya. Rasulullah sudah syafaat kepada kita sendiri. Ini syukurnya kita mestinya berlebih. Ya, mestinya kita lebih dari yang sebelumnya. Maka kita ini amat sangat bukan termasuk golongan orang yang syukur jika kita ini tidak banyak berpikir mengingat tentang Allah. Kita tidak banyak sholawat pada Rasulullah. Dengan jalan apa yang sudah sampaikan oleh Habib Habsyi, cara kita bersholawat itu tidak cuma kita melantunkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, tapi kita harus tahu tentang syariat, hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Itu yang menjadi sholawatnya kita kepada baginda Rasulullah. Maka kalau kita belum, ya ini sebuah pertanyaan, kita mestinya harus semakin berkualitas. Contoh kisah ini sedikit agak menyentuh di jenengan pribadi. Jenengan ini mungkin di tempat ini tidak jadi yang di depan sini seperti Ustaz Tito, tapi jenengan di kampung mesti dipakai, di rumah jenengan jadi imam. Nah, bagaimana jenengan ini kalau tidak siapkan dari sekarang? Ya tentang ilmunya, ya tentang tilawah Qur'annya, ya tentang apapun, jenengan akan menjadi barometer dari kampungmu, dari keluargamu, dari keluarga besarmu. Yang kita lihat nanti kita ini akan jadi pemimpin. Setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, mari kita sekarang harus tambah yakin bahwa kita ini mulia. Karena apa? Dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah akan mencintai, dia akan menyantuni, dia akan menyayangi. Bil mu'minina raufur rahim. Siapa yang dirahimi oleh Kanjeng Nabi, yang disayangi oleh Kanjeng Nabi? Orang-orang yang beriman. Maka kita ini termasuk yang dicintai baginda Rasulullah. Maka bersyukur kita ini untuk senantiasa menambah kualitas kita. Mau nggak mau dengan nanti akan ditanya oleh anak istri tentang bagaimana kalian beribadah. Syukur-syukur kalau kalian juga di rumah pulau dengan sami ini yang lebih jadi sumbernya ilmu di anak dan istri kita. Pak, ini yang ini hukumnya di mana? Kalau kita tahu istri kita salah di dalam ibadahnya, bagaimana kita meluruskan? Ya ini cara kita memperbaiki adalah mulai dari diri kita sendiri, itba bin nafsi, kemudian apa? Kita ingat kepada firman Allah, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, keluargamu, dari nerakanya Allah Ta'ala. Maka kita cara menjaganya, kita belajar itulah. Dan insya Allah pelan-pelan istri kita selamat, anak-anak kita nanti selamat, ya kita nanti termasuk golongan orang-orang yang menyelamatkan satu makhluknya Allah saja, maka kita akan dijamin surganya Allah Ta'ala. Kalau ada di antara kita, ya kalau ini kita ini tidak bisa menjadi orang yang jadi orang nomor satu di keluarga kita, ya kita rugi sedikit tujuh. Apa tujuh kok reso jadi imam nenggone keluarganya. Nah ini harus kita mulai dari sekarang. Ya kita biasakan. Kalau di rumah masih belum bisa jamaah, dicoba jamaah. Lalu dari sok imami. Ya orang kok gagah-gagahan, tapi di bulan ya rumah kita ini bukan menjadi kuburan, tapi menjadi tempat yang tumbuhnya kebaikan.
tumbuhnya sinar cahaya, karena disebutkan di dalam sebuah kalimat oleh Syekh Sayyid Hasan Al-Basri itu menyebutkan kalau orang ini berbuat kebaikan itu dia akan sebagaimana dia ini orang yang membawa cahaya ke dalam dirinya, maka dia nanti akan bersinar dan bisa menerangi yang lain. Kalau dia ini berbuat dosa, berbuat khilaf, maka dia nanti sebagaimana dia menutup dirinya dengan tutup hitam yang kemudian dia akan terbelenggu sendiri, akhirnya gelap duluman. Gelap, kalau sudah gelap tidak akan bisa menerangi dirinya, apalagi kepada orang lain. Itu pesan oleh Syekh Sayyid Hasan Al-Basri untuk kita semua. Dan saya mengingatkan di ayat ini benar-benar kita digolongkan orang yang beriman, dan senantiasa dikuatkan iman kita, takwa kita, golongkan kita termasuk orang yang selamat di akhir hidup kita dengan husnul khotimah. Anak-anak kita diberikan dari anak yang soleh solehah, orang-orang tua kita diterima amalnya, dan kemudian dia diterima oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, siapapun yang sedang sakit di saat ini, Allah berikan kesehatan walafiat dengan keadaan dia beriman kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, yang menyaksikan di tempat ini, semoga rumah ini menjadi tambah berkah, rezekinya melimpah. Demikian juga yang kita hadir di tempat ini, dan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, siapapun yang kesulitan di dalam ekonominya diberikan lapangan, diberikan urusannya selesai. Allah memudahkan semua urusan anak istri kita dan rumah tangga kita, dan kita keluar dari tempat ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jangan nasihat monggo bersama Mungkin Ustaz Gunawan bisa nambahi pengertosan dan boleh iman kita monggo kita tutup riyin nanti kita majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala la asrafna fatub alaina tauba tarsilu kulla tauba wastur lana awlati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa maulina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna la bihisabi minna bil mustafa rasulil rabbi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi ibadat suhbi walhamdulillahi